Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Indra Ferawati Ratu. Saya adalah guru agama Kristen di SDG Petokin. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan B3 2025 dari LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di kelas 3 dengan tema Allah sebagai pencipta. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tepuk tangan semua. Sebelum kegiatan belajar kita dimulaikan, maka kita akan berdoa, dan doa siswa Andreas Yanubi. Mari maju ke depan. Teman-teman berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan satu lagu yang berkata, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Bahasa kita rela bersama. Silakan duduk semua. Ya, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dari siswa-siswa yang hadir di pagi hari ini. Kintan Kumolontang, Hadir. Clarence Raranta, Hadir. Christina, Hadir. Princess Hadir. Adrea, Hadir. Andreas, Hadir. Aurel, Hadir. Defensi, Hadir. Aprilia, Hadir. Talita, Hadir. Sevanya, Hadir. Junifer, Hadir. Meiva, Hadir. Kristania, Hadir. Amel. Hadir. Semua hadir? Iya. Ibu harapkan setelah mengikuti pelajaran ini, kalian mampu menyebutkan bahwa Allah menciptakan dunia dan segala isinya. 2. Menyebutkan minimal 3 contoh ciptaan Tuhan di sekitar. 3. Menunjukkan sikap syukur dan peduli terhadap ciptaan Tuhan melalui tindakan sederhana. 4. Menyampaikan ide menjaga ciptaan Tuhan dengan cara mudah dilakukan anak-anak. Ya. Pernahkah kamu melihat pelangi, gunung, atau hewan lucu? Pernah? Siapa yang menciptakan itu semua? Siapa? Siapa? Tuhan. Karena Tuhan itu apa? Luar biasa. Karena Tuhan itu apa? Luar biasa. Ya. Saat ini Ibu akan menampilkan sebuah gambar, ya, sebuah gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar di depan? Gambar apa itu? Apa lagi? Apa lagi? Ya, oke. Apa yang kalian lihat dari gambar di depan? Di gambar ini? Hewan, tumbuhan, manusia. Ya, oke. Siapa yang menciptakan itu? Siapa? Tuhan.
Tuhan. Ya, semua tahu bahwa yang menciptakan tumbuhan, yang menciptakan binatang, yang menciptakan manusia, yaitu siapa? Tuhan. Ya, oke. Saat ini Ibu akan menanyakan sebuah video dari YouTube. Kejadian 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hari ke-1. Tuhan menciptakan terang dan gelap. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menemukan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari ketiga. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari keempat. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air terdapat makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhlah air di dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari ke-6. Hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia dan binatang di darat. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah
kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Hari ke-7, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan memutuskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Biarlah animasi ini menjadi berkat bagi kalian semua. Oh iya, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. God bless you, Little Hopper. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk tangan semua. Yel-yel anak hebat, sehat, cerdas, lagi. Yel-yel anak hebat, sehat, cerdas, berkarakter. tepuk tangan semua. Mulai kelompok 1 dan Ibu akan membacakan tiap kelompok 1 ya. Kelompok 1 Kintan Kumolontang, kelompok 2 Clarence Raransa, ya kelompok 1 Christina Umbo, Princess Muntu, Adria Kaligis. Kelompok 2
Ya, sudah selesai? Sudah selesai tiap kelompok? Ya, sekarang kelompok 1 akan maju ke depan. Kelompok 1, mana kelompok 1? Maju ke depan kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, contoh ciptaan Tuhan di sekitar. Pohon dan tumbuhan memberikan oksigen untuk kita bernapas, menyerap karbon dioksida dan membantu menjaga kesegaran udara. Tumbuhan juga menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Sungai menjadi sumber air bersih bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Selain itu, sungai juga penting untuk pertanian dan mereka juga memuliakan alam dengan suara kicauan. Nomor 2, apa yang bisa terjadi jika manusia tidak menjaga ciptaan Tuhan? Jika manusia tidak menjaga ciptaan Tuhan, maka hutan yang berbuah bisa ditebang habis, menyebabkan banjir pada lautan. Sungai bisa menjadi kotor dan terancam oleh limbah, sehingga air tidak bisa digunakan lagi dan hewan air pun mati. Gunung bisa kehilangan kehidupannya karena tidak hidup. Akibatnya keseimbangan alam terganggu dan kehidupan manusia sendiri bisa terancam karena bergantungan pada alam. Nomor 3, cara menjaga ciptaan Tuhan melalui tindakan. Menanam pohon di lingkungan sekolah atau rumah, tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai atau saluran air. Memberikan makanan burung-burung impian atau terutama saat musim kemarau. Ikut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan serta kerja bakti Kelompok yang lain sudah. Ya, tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua. Ya, selanjutnya kelompok 2. Mari maju ke depan kelompok 2. Siapa yang akan membaca? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Contoh ciptaan Tuhan di sekitar. Laut dan ikan-ikan. Laut adalah tempat tinggal jutaan makhluk hidup seperti ikan, terumbu karang, dan plankton. Laut juga menjadi sumber makanan laut bagi manusia dan membantu mengatur iklim bumi. Udara. Udara merupakan karunia Tuhan yang sangat penting untuk kehidupan kita. Kita membutuhkan oksigen untuk bernafas dan udara segar untuk kesehatan tubuh. Gunung. Gunung adalah tempat yang penuh keindahan dan kekayaan alam seperti hutan, air terjun, dan berbagai jenis satwa. Gunung juga penting sebagai sumber air dan pengatur suhu. 2. Apa yang bisa terjadi jika manusia tidak menjaga ciptaan Tuhan? Jika manusia membuang sampah ke laut, ikan dan hewan laut lainnya bisa mati karena tertelan plastik atau terjebak di sampah. Jika udara terus tercemar oleh asap kendaraan dan pabrik, banyak orang bisa terkena penyakit pernapasan. Gunung bisa rusak jika terus-menerus dibuka untuk pertambangan tanpa kontrol, dan bisa terjadi longsor serta kekeringan.
Alam akan marah dan manusia juga akan menerima akibatnya. 3. Cara menjaga ciptaan Tuhan melalui tindakan. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai agar tidak mencemari laut. Menggunakan kendaraan umum atau sepeda untuk mengurangi polusi udara. Tidak membakar sampah sembarangan. Menjaga hutan di gunung dengan tidak menebang pohon secara liar. Dan tidak merusak alam saat mendaki. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3, maju ke depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Nomor 1. Contoh ciptaan Tuhan di sekitar. Setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang unik dan berharga. Kita memiliki akal, hati, dan tanggung jawab untuk menjaga sesama dan lingkungan. Matahari adalah sumber energi dan kehidupan di bumi. Tanpa cahaya dan panas matahari, tumbuhan tidak akan tumbuh dan bumi akan menjadi dingin dan gelap. Hewan adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Mereka punya peran penting dalam rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nomor 2. Apa yang bisa terjadi jika manusia tidak menjaga ciptaan Tuhan? Jika manusia tidak saling menghargai, akan terjadi kekerasan, permusuhan, dan perang. Jika kita tidak memanfaatkan energi matahari dengan baik dan terus menggunakan energi tak terbarukan secara berlebihan, bisa terjadi krisis energi jika hewan terus diburu atau habitatnya dirusak. Mereka bisa punah dan alamnya menjadi tidak seimbang. Semua itu akan berdampak kembali ke manusia sendiri. Nomor 3. Cara menjaga ciptaan Tuhan melalui tindakan. Menghormati dan menyayangi sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Memanfaatkan energi matahari dan bijak seperti menggunakan panel surya atau menghemat listrik. Tidak menyiksa hewan dan ikut dalam kegiatan perlindungan satwa. Menjaga lingkungan hidup tempat tinggal binatang seperti tidak merusak hutan dan tidak mencemari air. Ya, oke. Tepuk tangan semua. Demikianlah presentasi dari setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tepuk tangan. Oke. Jadi, siapa pencipta dunia ini? Tuhan. Apa ciptaan Tuhan yang kalian sukai? Apa ciptaan Tuhan yang kalian sukai? Ya, apa? Alam. Apa lagi? Hewan. Apa? Hewan. Diri sendiri, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara kalian menjaganya? Bagaimana cara menjaga? Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Menjaga kebersihan. Rajin mandi. Apalagi? Apalagi? Berarti kalau orang manusia berarti orang harus jaga orang diri. Yang tepuk tangan. Karena Allah menciptakan dunia, maka kita harus bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dan menjaga apa? Ciptaannya. Karena Allah menciptakan dunia, maka kita harus bersyukur dan apa? Menjaga ciptaannya. Tepuk tangan lagi. Berdiri semua. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ya, semangat. Inilah Anggoba.
Nyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Satu kali lagi. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. maju. Dan sekarang kita akan tutup. Ya, berdoa satu siswa yang akan berdoa. Vivensi Kaligis. Sebelum kita berdoa, menyanyikan Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Satu kali lagi. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Amin. Ya. Demikian proses belajar kita hari ini. Terima kasih semua.